Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan topik bahwa diri kita manusia sudah ada program dari Allah Ta'ala dan semua itu sudah termaktub di dalam lahir. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ilmu dari Allah itu diturunkan tidak pandang bulu siapapun manusianya. Ayatnya sudah jelas. Alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari insan semua manusia siapa saja, baik orang Jawa, orang Eropa, Afrika, Australia, Amerika, yang mau pada petunjuk Allah alamal insana ma la ya'lam, yang dia tidak mengetahui akan itu. Maka ilmu agama itu kalau yang kita tahu sudah kita jalani, Allah akan memberikan ilmu yang kita belum tahu. Dan ilmu dari Allah itu ibaratnya air. Maka ada istilah ma'ul haya, air kehidupan. Ya, kalau punya anak kecil-kecil itu, ya, itu kalau dijak ke kolam renang atau ingin anak itu ingin meluncur jatuh ke bawah ke air itu hanya simbolik, sebetulnya dia itu rindu kepada kehidupan yang asli, ma'ul haya, kehidupan itu. Ya. Maka sebetulnya ilmunya Allah itu ibarat air. Nah, air itu mengalirnya hanya ke tempat yang rendah. Tidak mungkin air mengalir ke tempat yang tinggi. Nah, itu artinya apa? Kalau kita mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, kita tawadhu, kita tidak ego, kita tidak sombong, Allah akan mengalirkan ilmu kepada kita. Karena Allah mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Oleh karena itu, maka kita di hadapan Allah itu harus tawadhu, ya, rendah hati, supaya kita ibaratnya samudra, mendapatkan air, baik itu air sungai, air dari pegunungan, semua akan mengalir ke samudra kalau kita menaruh diri ini di bawah. Dan ilmunya Allah itu sangat luas tanpa batas lewat semesta ini. Dan Allah membawakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Maka Rasulullah sudah pesan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dan itu kalau kita pelajari, ya, satu huruf, satu kata itu punya makna yang sangat luar biasa. Nah, maka istilah di dalam siap ini ada istilah darusan. Darusan itu dari kata darosa, ya. Kalau pendidikan anak-anak sanawiyah atau min gitu aja, min, sanawiyah, aliyah itu mesti tahu. Ya, darsun itu artinya pelajaran. Jadi pelajaran ke-5. Jadi tadarus itu sebetulnya esensinya adalah mempelajari. Jadi ikra, membaca, tilawah, mengartikan, memahami, menulis, dan sampai tadabbur itu namanya mempelajari. Maka sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Ini pesan Rasulullah.
Karena Al-Quran itu adalah sebagai furqan. Ya, Syahrul Ramadan allati unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, kita akan tahu furqan. Ya. Furqan itu pembeda. Ya. Mana yang salah, mana yang benar. Maka Nabi juga pesan, ya, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Syafi'i. Syafi'i itu kan sahabat tabi'in yang paling awal, ya, sebelum Bukhari sudah ada Syafi'i mengatakan, Nabi mengatakan pesan, besok pada akhir zaman ada orang yang menyampaikan hadis. Nah, hadis itu kalau sesuai dengan Al-Quran itu dari saya. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran itu bukan dari saya. Ini sudah pesan Nabi. Karena apa? Al-Quran adalah furqan, laboratorium kebenaran. Maka Allah sudah memberikan ayat yang tersurat dalam Al-Quran dan juga yang tersirat di semesta dan juga pada diri kita masing-masing ini. Kita mendapatkan ilmu dari siapapun itu harus kita konteks, ya, kita saring dengan di dalam diri hati kita, sanubari kita ini, apakah ini benar, apakah ini tidak. Di dalam hati ini sudah memberikan sinyal. Oh, ini keterangannya kok mengajak radikal, ini mengajak kepada kekerasan. Ternyata Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang misalnya gitu. Oh, bertentangan dengan hati saya. Ya. Maka di dalam kita belajar ayat itu harus simetri dengan alam semesta. Maka Al-Quran juga mengatakan yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki berupa cahayanya, berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki? Ya orang yang berkehendak kepada cahaya itu. Karena manusia terdiri dari jasmani, ada pikiran, ada jiwa, ada roh. Nah, di dalam jiwa ini, ya, ada sudur, dalam sudur ada qalbu sebagai detektor untuk mengetahui barang baik dan benar. Dalam qalbu masih ada yang namanya fuad, dalam fuad ada tempat yaitu nur ilahi, cahaya ilahi. Nah, siapa yang berkehendak pada cahaya ilahi, maka disitulah akan mendapatkan makhluk ayat kehidupan dan disitulah akan mendapatkan keteraman. Karena ilmu dari Allah itu sangat benar, sangat mutlak kebenarannya dan itu menjadi pedoman kita semua. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mempelajarinya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita hidup diridhoi oleh Allah Ta'ala. Demikian nasrul minallahi wa faqul qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.